Tiga paradigma pengembangan sumber daya ke depan. Kalau dulu kata William Liddell, Profesor William Liddell, bahwa pertama yang dibutuhkan oleh sebuah negara maju atau sebuah negara yang ingin maju adalah yang pertama dia harus memiliki moral force. Apa itu moral force? Moral force adalah kekuatan intelektual, kekuatan sumber daya manusia. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah kekuatan ekonomi force, kekuatan ekonomik yang harus dikuasai. Anda bisa lihat ketika menghadapi krisis pandemi, semua negara-negara yang ekonominya hancur maka akan terlihat kolaps suatu negara. Ekonomi sangat menentukan. Yang ketiga adalah political force, kekuatan politik. Ini prinsip yang sekarang itu. Kemudian dalam perjalanan di tahun 90 maka teori William Liddell ini dibantah oleh namanya ahli, seorang ahli dari University of Melbourne namanya Harold Crouch. Dia membantah bahwa ternyata paradigma Liddell itu tidak acceptable dengan perkembangan zaman hari ini. Apa itu? Ternyata stratifikasi itu dia robah, Pak. Kalau yang pertama adalah moral force, pengembangan sumber daya manusia, maka yang kedua adalah economic force. Political force itu adalah bonus. Jadi William Liddell itu tadi moral force, political force, kemudian economic force. Dibantah oleh Harold Crouch, kata dia yang betul untuk menghadapi masa depan negara-negara maju adalah moral force, economic force, dan political force. Beliau menjelaskan dalam salah satu jurnal bahwa ke depan kita tidak lagi bisa mengandalkan hanya pada sumber daya manusia, tetapi harus mampu mengelola kemandirian ekonomi. Itulah yang kemudian sekarang dikenal dengan kewirausahaan atau entrepreneur. Mari kita buktikan, teman-teman sekalian, apakah betul entrepreneur ini sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi ke depan. Anda bisa lihat dari kajian Lembaga Ekonomi UI, kurang lebih sekarang di Kabinet Pembangunan Indonesia Maju itu rata-rata yang menjadi pemimpin, menjadi menteri adalah teman-teman kita yang pengusaha. Ini tidak bisa dinafikan. Kalau teori William Liddell yang dulu pengusaha itu dia akan mengekor pada politisi. Tetapi sekarang kalau jadi politisi tidak ditopang oleh entrepreneur, oleh ekonomi yang kuat, maka dia akan menjadi petualang politik. Dan itu sekarang ini lagi terjadi di saat ini. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, di saat seperti ini, Anda begitu selesai dari Universitas Gorontalo dan di wisuda, barangkali di samping mungkin keinginan orang untuk menjadi pegawai negeri, untuk menjadi pegawai swasta, tapi yang lebih penting adalah Anda harus mampu mandiri untuk mengelola ekonomi. Memang di Gorontalo ini mungkin ya Pak Rektor, Pak Ketua Senat, Pak L2 Diti, kalau dulu zaman kita itu Pak, kalau kita melamar orang ditanya sama orang tua, ini model orang ke Gorontalo, ngana kerja di mana? Kalau kita bilang PNS, oh kalau begitu boleh diterima jadi menantu Pak. Itu dulu. Tapi kalau ditanya kerja di mana, saya dulu kan bilang swasta. Kalau sekarang pengusaha, oh kasihan hati-hati Uti, mudah-mudahan berhasil. Kan begitu dulu. Sekarang tidak lagi Pak. Maka saya ingin menyarankan kepada teman-teman, di samping Anda ingin menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai apapun itu, coba masuk dunia entrepreneur.
atau kemandirian ekonomi. Itu yang paling penting. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa Gorontalo sekarang ini, Pak Ketua L2 Dikti, adalah menjadi salah satu pusat studi di Indonesia Timur selain daripada Makassar, dan itu ada di Gorontalo. Perkembangan institusi pendidikan makin banyak, kemudian sumber daya manusia kita juga banyak. Gorontalo sangat banyak dalam sumber daya manusia. Saya beberapa waktu lalu melakukan perjanjian kerjasama dengan Universitas Samratulangi, di tempat saya dulu, dan kemudian beberapa orang dosen, beberapa profesor itu mengeluh, Pak Gubernur, kami 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir terjadi penurunan orang-orang Gorontalo atau sebagian di Sulawesi itu untuk sekolah ke Samratulangi. Kecenderungan anak-anak itu lebih banyak ke Gorontalo. Oleh sebab itu, Pak Rektor, Pak dosen semua, saya titip, saya ingin sekali waktu Gorontalo menjadi pusat Center of Excellence-nya di Indonesia Timur, selain daripada Makassar. Ya. Maka kemarin Pak Danrem, kita diskusi dengan anggota Dewan tentang Politeknik Gorontalo. Politeknik Gorontalo ini sudah ada keputusan sebelum saya, Kak Alex, bahwa akan digabung dengan Universitas Negeri Gorontalo. Saya terus terang aja, di negara-negara maju justru politeknik itu sangat dibutuhkan, Pak L2 Dikti. Saya kurang setuju, dan kemarin teman-teman Politeknik Gorontalo sudah menghadap, dan saya kasih beberapa pikiran-pikiran bahwa di negara maju pun politeknik itu sangat dibutuhkan, Pak. Sebaiknya menjadi politeknik negeri, kita usulkan ke sana, dan alhamdulillah saya udah teken usulan itu ke DPR supaya dapat dipertimbangkan kembali. Karena menurut saya semakin banyak perguruan tinggi, maka itu akan semakin bagus. Apalagi saya titip Pak Rektor yang sekarang maupun Pak Rektor yang terpilih, kita punya sumber daya alam tambang yang sangat sungguh luar biasa. Tolong nanti diperkuat soal teknik pertambangan. Kalau tidak, nanti orang Gorontalo akan marah, akan terjadi migrasi besar-besaran orang dari luar Gorontalo yang punya skill tentang itu. Kami sudah mulai buka, Kak Alex, Pak Rektor, di SMK 1 Kabila. Saya sudah bikin tahun ini untuk kita eksperimental membuka teknik pertambangan. 1 kelas kami buka untuk mengantisipasi perkembangan yang sangat sungguh luar biasa. Mau tidak mau, Gorontalo ke depan dengan sumber daya alam yang cukup besar, dan bahkan saya ngomong dengan orang-orang pertambangan bahwa tambang emas yang terbesar itu lebih dahsyat dari yang ada di Freeport. Maka kita harus berbenah, SDM menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, saya, Pak Rektor, saya keliling ke seluruh teman-teman yang di Jakarta, di Bogor, kemudian di Bandung, semua asrama-asrama itu kita konsen di situ. Saya ingat dalam ketika saya menjadi mahasiswa S3 di kebangsaan Malaysia, waktu itu Perdana Menteri adalah Tun Mahathir Mohamad. Dia memberikan ceramah kuliah umum di National University Kebangsaan. Dia mengatakan, saya konsentrasi 5-10 tahun ke depan pada pengembangan sumber daya manusia. Ditanya sama wartawan, kenapa Anda, Datuk, sangat konsentrasi pada SDM? Saya tidak takut terjadi pengangguran berpendidikan daripada pengangguran tidak terdidik. Dan apa yang terjadi? Anda bisa lihat sekarang Malaysia sungguh luar biasa perkembangannya. Termasuk anaknya Pak Danrem lagi kuliah di sana. Teman-teman sekalian, saya kira ini Pak Rektor, kami titip pesan bagi Bapak Ibu sekalian, orang tua. Saya atas nama pribadi dan pemerintah sekali lagi saya mengucapkan selamat pada Bapak Ibu sekalian yang telah mendidik
anak-anak kita sehingga hari ini akan